kata siapa? Memang tertulisnya begitu. Iya, kata siapa? Kata siapa Tertulis lagi? itu kata siapa? Rasul Paulus itu dia orang yang dipilih. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Gensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ingat Bung, Yesus itu nama palsu. Yang benar itu adalah Isa. Ingat itu? Penambahan huruf Y dan J itu nanti di abad ke-17. Jadi nama yang sebenar itu adalah Iso. Penambahan us di belakangnya itu setelah masuk ke tubuh Roma dan Yunani. Yang pertama itu Iso. Dalam bahasa Arab Isa. Nah, tak ada nama. Berarti nama yang dimaksud Isa kan? Umat Islam itu beriman kepada Isa. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kami beriman. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Nabi Isa dalam Islam kaidahnya jelas mengabarkan akan datangnya sang kekasih setelah dia, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yesus atau Isau, kalau belum ada penambahan Roma Yunani berarti cuma Isau. Belum masuk ke Indonesia berarti Isau. Nah, berarti Isau mengajarkan hal yang sama harusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Nabi Isa mengajarkan akan datangnya Islam, akan datangnya Nabi Muhammad. Isau mengajarkan akan datangnya oknum. Nah, saya mencari data, saya di Bible, udah lama saya belajar Bible, saya mencari ada nggak lingkaran terhadap Nabi Muhammad, di mana lingkaran itu menceritakan tentang dia, Nabi Muhammad ini adalah sosok penyesat. Saya cari di Bible. Tapi mohon maaf nih, saya tidak temukan itu. Yang saya temukan penyesat itu bernama Yesus Kristus. Kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Nah, ucapan Yesus ini bukan kepada kelompok Kristen lagi-lagi. Itu yang membuat saya sedih. Ucapan Yesus ini kepada orang Yahudi di luar kelompok Kristen. Waspadalah agar kalian Yahudi jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Dia tidak mengatakan penyesat datang memakai nama Nabi Muhammad. Dan dia tidak mengatakan dan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Tapi penyesat itu mengatakan akulah Mesias, akulah Kristus. Nah, ketika teman-teman datang membawakan saya baju kaos, menghina Nabi saya, menghujat Tuhan saya menjadi letih, lemah. Benar-benar letih, lemah untuk merasakan betapa sakitnya hati ini. Tapi saya mencoba mencari, adakah kebenaran dari ucapan mereka? Adakah dasar ucapan mereka membenci kepada Tuhanku, membenci kepada Nabiku? Adakah dalam Bible? Ternyata dalam Bible itu tidak ada ungkapan kebencian terhadap Nabi Muhammad. Tidak ada ucapan agar berhati-hati kepada oknum yang bernama Nabi Muhammad, yang bergelar sallallahu alaihi wasallam. Justru yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi adalah penyesat yang memakai nama Yesus Kristus dan bergelar Kristus. Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, kemana hendak saya berpijak hari ini? Ketika tak ada hujatan di dalam Bible tentang Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ada yang harus dijauhi oleh orang-orang Yahudi, yaitu penyesat yang menggunakan nama Yesus Kristus. Maka muncul pertanyaan senantiasa sahabat-sahabat, apakah penyesat menggunakan nama Yesus Kristus ini berhasil menyesatkan banyak orang sesuai dengan nubuatan Yesus? Kalau berhasil, kalau Yesus bukan pembohong, mutlak harus berhasil. Dan kalau berhasil, siapa kelompok banyak yang disesatkan dengan nama Yesus Kristus itu? Allahu Akbar. Silakan. Silakan Pak Pendeta Yunus atau Pak Arom mau dijawab. Pak Arom, silakan Pak Arom.
Pak Arom. Iya bentar. Ini macet nggak sih? Aman. Macet ya? Yang macet Aman itu ya? jawaban Bang Arom. Gak pernah ngejawab. Apa itu? Sahabat Itu YouTube tadi syukuran. pertanyaannya apa? Sahabat. Nah kan. Bang Juma pertanyaan tadi apa? Ketika Sorry, tadi kemudian macet. Serius tadi macet. Oke. Oke, tunggu ya. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat, Matius 7 ya? Matius 24, agar waspada kepada penyesat yang datang kepada muridnya dengan memakai nama Yesus Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Berhasil nggak nubuatan Yesus ini terjadi? Oke, ini kita baca ya Bang ya. Ya, silakan. Tes Bang. Tes. Dibaca ayat berapa Bang? Mau dibaca ayat berapa? 4 mungkin? 4, 5? Ayat berapa mau dibaca ayat berapa? 4, 5. Suara saya nggak kedengaran ya? Kedengeran. Cuma yang Bang Aromnya yang putus-putus. Bang Arom putus-putus suaranya. Ditutup aja dulu kameranya Pak Arom. Sinyalku jelek. Iya. Sinyalku Ya, jelek. ditutup dulu. Kameranya ditutup dulu coba. Syukron aja kalau. Oke. Matius 24. Ya, Matius 24 ayat berapa mau dibaca Bang? Kita baca dulu Bang. Matius 24, data 4 sampai data 5. Oke, aku baca ya Bang ya. Iya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru Bang. Oke ya, menjelang zaman baru ya Bang ya. Ya. Bangsa oleh karena namaku. Oke. Terus yang mana yang mau dibahas? Data nomor 4 dan data nomor 5. Oke, kita bahas data nomor 4 dan nomor 5 ya Bang ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini kan mengajarkan para murid Bang untuk waspada, karena banyak penyesat yang akan datang Bang. Oke, penyesat itu memang di dalam kekristenan pun ada yang menyesatkan menggunakan nama Kristen, menggunakan nama Yesus, tapi tidak sesuai dengan mengikuti sesuai pengajaran Yesus Kristus Bang. Penyesat itu datang memakai namaku. Iya betul.
Betul, betul bang. Tapi tidak sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus bang yang dimaksud gitu. Jadi dia bawa nama Yesus Kristus, tapi tidak sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus itunya bang. Iya, berarti penyesatnya ini ada kan? Yang memakai nama Yesus Kristus, penyesatnya ada, kan? Itu ada, di Islam atau di ada. Kristen? Di Kristen. Nah, di Kristen sudah selesai kita. Iya, menggunakan nama Tuhan tapi untuk kepentingan pribadi bang. Itu yang dimaksud bang. Nah, sekarang ada nggak kemudian Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya itu kudu wajib kemudian mengajarkan dirinya untuk mengajarkan dan menanamkan kepercayaan terkait dengan apa yang diajarkan oleh Kristen? Contoh, menuhankan dirinya, makan babi, tidak bersunat, ibadahnya minggu, menyembah 3 pribadi Tuhan. Ada nggak Yesus mengajarkan hal seperti itu? Oke, kau jawab semua itu bang. Silakan. Di Matius 28 itu kan ada amanat agungnya ya bang ya. Matius Gimana 28. ini? Mau gimana ini? Tadi ada suara siapa itu tadi? Lanjut. Ke distrik saya. Oke, di Matius 28 itu kan ada amanat agung. Itu perintah bang untuk Perintah baptislah. siapa itu? Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Sementara Sebentar, saya kan belum jelasin bang. Oke, silakan. Ya, ini ya bang ya. Kalau perintah tentang menuhankan Yesus kan ada di Yohanes pun ada. Saya lupa datanya. Nanti saya coba cek lagi. Ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Itu bang. Jadi memang satu 1 Yohanes di dalam 5 3 nomor pribadi. 7. Itu bang. Untuk pengajarannya sendiri. Ya, itu kan udah jelas bang. Bahwa ada 3 pribadi, namun ketiganya itu adalah satu bang. Jadi gini saudara, kan tadi Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Saya sebagai seorang muslim, saya katakan bahwa termasuk penulis Bible Anda itu penyesat. Karena menambah setiap Iya, abang nggak mungkin lah mau bilang bukan penyesat. Soalnya kan abang nggak di dalamnya. Mau gimana bilang? Ya kan bukan penyesatnya, penyesat. Lucu penyesat bang kalau itu bang. kan penyesatnya datang memakai nama Yesus Kristus kan? Berarti siapapun di Kan tadi dalamnya, ya pasti saya itu. udah jelaskan bang. Saya kan udah jelaskan bahwa ada yang menggunakan nama dia cuman untuk kepentingan pribadi bang. Pak Rom. Semua Kristen melakukan itu untuk kepentingan pribadi, makanya Kalau Kristen Bang itu Juma lagi dikatakan bukan ngejelasin, agama. Ya, kalau Bang Juma lagi ngejelasin jangan dipotong ya Pak Rom. Sampai selesai ya, sampai Itu bukan tuntas ya. agama. Dan saudara harus melihat juga nih, kalau misalnya Anda mengatakan itu pribadi-pribadi, tapi sudah mengatakan nama Kristus di situ, berarti sudah betul ada penyesat yang memakai nama itu kemudian. Dan ingat, terkait dengan apa yang Anda katakan tadi, Matius 28. Coba Anda lihat di data nomor 24-nya di Matius 24 itu. Sebab Kristus palsu, berarti oknum Kristus nih, akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Nah, ketika dia keluar dari kubur pada hari ketiga, mengaku apa? Mengaku Kristus. Keluar dari kubur itu apakah tanda dahsyat? Tanda dahsyat. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat. Ketika kemudian Anda mengatakan Matius 28 perintah untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya, ingat Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi firman setelah itu. Karena semua firman yang menjadi porsinya Yesus sudah Yesus sampaikan kepada murid, dan murid sudah menerimanya. Apa endingnya setelah murid menerima? Oh, Yesus hanya utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 8. Ada nggak di antara seluruh firman itu yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku? Ada nggak? Nggak ada. Berarti ini adalah ucapan Kristus yang lain. Ada nggak ucapan Yesus di antara segala firman yang aku berikan kepada muridnya? Dia mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Kepada aku telah diberi kuasa baik di surga maupun di langit. Ada nggak Yesus pernah mengatakan itu kepada muridnya?
Nggak ada. Sementara Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah, berarti sudah tamat. Nah, muncul setelah itu kemudian hari ketiga keluar dari kubur, datang kepada Ananias, datang kepada Paulus, datang di Pulau Patmos, datang kepada Markus dan seterusnya. Itu siapa? Yang mengajarkan Paulus 13 buku, yang mengajarkan Lukas, Markus, penulis Matius dan juga Yohanes, itu siapa lagi yang mengajarkan dia? Sementara Yesus sudah menyampaikan segala firman-Nya. Endingnya murid telah menerima, dan endingnya murid percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Tapi mereka yang mengaku Kristus ini mengajarkan Yesus Tuhan. Sehingga Anda pun mengambil 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi, padahal original teksnya tidak ada, data itu nggak ditemukan. Itu adalah tambahan. Saya kira begitu, Bung. Ya, baik, Pak Ron, cukup ya, gantian sama yang lain. Pak dosen, sebentar, Pak dosen. Sebelum ke Pak dosen, ke Pak Pendeta Yunus dulu ya. Pak dosen di mute dulu. Pak Yunus, silakan kalau mau bertanya. Udah. Jangan ini dulu Pak dosen, santai. Pak Pendeta Yunus, silakan. Ya, terima kasih Bos, banyak dan saya akan turun karena melanjutkan tugas. Jadi pertanyaan, apakah Islam akan selamat kedatangan Tuhan yang kedua kali? Ya, itu aja. Oke. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu sebagai saksi. Coba Anda baca di dalam Yohanes 12 nomor 48. Itu akan membantu Anda memahami bahwa Islam ini akan dibenarkan kelak oleh Yesus. Coba Anda baca tuh, Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ada enggak perkataan Yesus, sembahlah aku, sehingga kami tidak menyembahnya, maka kami dihukum? Justru ketika Yesus datang, Anda yang dihukum. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa demikian? Karena teori praktek dalam kehidupan Kristen, rutinitas keagamaannya sama sekali tidak berdasar terhadap perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus datang kepada kaumnya Bani Israel. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya. Itu, siapa hakimnya Pak? Perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus mengajar selama 3 tahun ke tengah-tengah Bani Israel. Bagaimana mungkin Islam akan dihukum oleh Yesus? Bang Suma, Kak dia, ya paman, kamu kenapa tidak menyembahku? Kenapa kau nggak ke gereja? Kenapa kau bersunat? Kenapa kau tidak makan babi? Pret. Mana ada yang kayak begitu? Yang Yesus akan hakimi adalah Matius 5:19, Matius 19, 16, 17, 18, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 12 nomor 49 nomor 50, Yohanes 14 nomor 12. Itu yang akan dihakimi oleh Yesus. Yang tidak mendengarkan perkataannya, itulah yang dihakimi. Termasuk murid-muridnya yang durhaka kepadanya, itulah dihakimi. Yesus mengatakan, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan ke bangsa dari domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Ketika ada Yesus muridnya kemudian pergi ke Roma, mengajar orang-orang Roma untuk menjadi pengikut Yesus, dia sudah melanggar hukum yang Yesus terapkan kepada muridnya. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, itu pola yang akan Yesus jadikan sebagai landasan pijakan untuk menghakimi di akhir zaman. Saya mau dipanggil, mau dihukum, pret. Kau dengan mulutmu sendiri mengatakan kau diutus hanya untuk Bani Israel. Betul atau tidak? Betul Bang Suma. Ya sudah, kau tidur sana. Kau hukumi itu dia, yang di belakang kamu tuh, yang ngaku-ngaku murid loh, tapi ternyata mereka bukan Bani Israel. Apa hukuman bagi mereka? Udah Bang Suma, sudah ada Matius 7, 22, 23. Aku akan usir, aku tidak mengenal mereka kok. Meskipun maki namamu. Iya kan aku udah bilang, waspadalah kepada penyesat yang datang memaki namaku. Dan mereka ini semuanya memaki namaku, padahal saya tidak mengenal mereka. Itu realita, itu fakta, itu real. Itu fakta.
Makasih Gini, sahabat Bang Isi, Juma ya. barakallahu fik. Ya. Petrus itu adalah murid Yesus ya Bang Juma ya. Kalau penderitaan Yesus itu bukan untuk orang Kristen, tapi menurut Petrus beda Bang Juma. Petrus 4 ayat 16. Saya tidak mendengarkan Yang suaranya. memuliakan Allah itu Sedikit dulu ucapan Bang murid Juma. Yesus Kan Bang Juma. sebentar dulu. Diajak diskusi yang agak apa lah kan. Kalau Bapak ini kan dia juga dari sana dia bicara. Bentar, lu dosen tapi nggak punya adab ya. Bukannya salam dulu apa dulu, ini dosen kayak gini apa sih? Ini biarin dulu, ini lagi diskusi loh. Saya bawa Petrus 4 ayat 16 Bang Juma ya. Silakan. Itu Petrus itu adalah murid selama pengajaran Yesus hidup ya Bang Iya. Juma ya. Iya. Dikeliling banyak bicara. Petrus murid Sebagai orang Yesus. Kristen, maka janganlah ia malu. Betul. Itu menurut Melainkan menurut hendaklah ia buku. memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Itu di Petrus 4 itu menceritakan semua penderitaan Bang Juma. Tolong tunjukkan Jadi saya memang bukti, Bang. Abangku, tolong tolong kasih saya bukti. Bicara sedikit. Sabar dulu. Tolong kasih saya bukti Petrus mengakui bahwa itu tulisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Kasih ketika ada gantian pengakuan bicara. Petrus itu adalah tulisannya. Ini surat Petrus. Ya, Itu judulnya surat surat Petrus. Judulnya surat Petrus. Yang menamainya siapa? Menamai surat itu Petrus itu siapa? Petrus di mana? Di mana Yang menamai Petrus itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Bang, yang kedua ya. Coba Anda kemudian lihat bagaimana Yesus menerangkan bahwa Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Bahkan Yesus di dalam Matius 12, Matius berapa itu? Matius 16. Ya, Matius 16. Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Kemudian Matius 24 nomor 24, Yesus palsu menyesatkan Petrus. Kalau abang Yesus bawa palsu itu, kalau sekiranya Bang Juma bawa, Bang Juma bawa penyangkalan 3 kalinya Petrus, Suara dia sinyalnya kayaknya Gurunda. Tuh, putus dia. itu dosennya naikkan lagi kembali. Iya. Dosen apologet kan? Iya, gini dosen Bang Juma, STT kalau dia Bang di Juma, dunia. Dosen STT -nya. Suruh naik sini. Ya, gimana? kalau Bang Juma bawa data itu bahwa Yesus bilang Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali, berarti Bang Juma percaya itu omongan Yesus, dia menyangkal 3 kali. Di dalam kitab saudara tertulis seperti itu. Bang Juma percaya itu omongan Yesus. Saya tidak percaya kalau itu omongan Yesus, tapi itu tertulis di dalam kitab saudara. Dan narasinya Yesus Kalau Bang berkata, Juma percaya, sebelum ayam ya, bertokok, berarti kalau Bang Juma percaya itu begitu. perkataan Yesus, berarti Bang Juma percaya penyaliban Yesus dong. Karena penyangkalan penyaliban pada itu saat ada penyaliban, terjadi. kan? Penyaliban itu terjadi Terjadi, memang. Terjadi penyaliban itu. Iya, penyangkalan itu pun ada. Penyangkalan itu pun ada Iya. terjadi. Bagaimana dia tidak menyangkal? Itu bukan Iya. Yesus. Engkau akan menyangkal aku. Nggak mungkin, Bang. Kok nggak mungkin? Nggak begitu. Kok nggak mungkin? Kok begitu? Bang Enggak, Juma kok lari. nggak mungkin? Itu Kenapa kan. Anda mengatakan nggak mungkin? Loh, gini, Bang Juma, pada saat pengajaran yang keluar dari mulut Yesus bukan atas kehendak Yesus, melainkan kehendak Bapa di surga. Berarti Nah. firman dari Bapa. Nah, sekarang yang ada nggak diucapkan kehendak pada Bapa muridnya. agar dan itu ada nggak- pasti terjadi. Ada nggak kehendak Bapa agar orang benar dibunuh untuk menyelamatkan orang yang salah? Di mana tertulis?
Hah, ada nggak? Nggak ada bang, nggak ada. Ya nggak ada. Sementara Yesus Nggak ada. melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kan begitu. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus. Lukas 22 nomor 4344. Kan gitu. Nah, kehendak Bapa yang terjadi. Makanya coba Anda baca di dalam Matius 16 nomor 23. Nyala iblis. Kenapa Petrus disebut nyala iblis? Karena Petrus berpikir Yesus akan disalib. Jadi orang yang berpikir Yesus disalib itu adalah iblis. Betapa dahsyatnya ucapan Yesus di situ. Coba Anda pelajari. Kayak gitu bang. Kayak gitu. Coba Anda yang Gini, jelaskan. Bang, ya. Baca coba Matius Bang, 16 gini, itu. Bang, Iya. Gini. Kalau abang bilang karena bukan Yesus yang disalib, makanya disangkal oleh Petrus. Nggak mungkin Petrus menceritakan penderitaan Yesus bang di surat Petrus. Itu nggak mungkin. Saya Kalau bilang abang kepada, saya katakan Petrus kepada, menyangkal itu karena bukan Bicara- Yesus yang disalib. bicara sendiri dia soalnya. Saya lucu Anda ini ya. Kalau bilang Petrus yang menulis surat itu berarti Petrus sudah murtad. Itu dulu. Dan kalau Anda mengatakan Petrus itu yang menulis kitab Petrus, berarti nubuatan Yesus tergenapi. Apa itu? Yesus palsu berhasil menyesatkan murid pilihan, yaitu Petrus. Kan sudah dinubuatkan. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat, tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan Petrus. Kan ada dalilnya. Jadi kalau misalnya benar Petrus yang menulis kitab Petrus, berarti betul Petrus benar-benar sudah murtad. Syukran. Itu dalil bang. Jadi tidak ada jalan untuk membenarkan ajaran yang menyeleweng dari ajaran Yesus. Titik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Utusan. Kalau ada murid yang mengajarkan Yesus Tuhan, berarti dia sudah murtad dari ajaran Yesus. Mengenal Yesus untuk selamat, kita mengenal dia sebagai apa? Untuk selamat. Utusan. Udah selesai. Iya. Terus? Utusan. Ketika Terus? dia di dunia bang. Nah itu berarti ada embel-embelnya. Berarti mulut mengatakan utusan, tapi Embel-embelnya. dia Tuhan. Berarti Anda penyesat. Lain di mulut, lain di praktik. Berarti Anda. ngomong begitu. Loh, iya dong. Kalau Anda mengatakan Yesus utusan Bang Suma, tapi di gereja dia menyembah Yesus, berarti Anda penyesat. Anda penipu berarti. Berarti Anda mempraktekkan Filipi 1 nomor 18. Terkait Yesus mau diberitakan dengan cara mengelabui. Gak ada yang nipu bang. Tapi Anda menyembah Yesus. Ya karena memang hanya dalam nama Yesus untuk sampai kepada Bapa. Gak bisa. Satu-satunya Tuhan. Mereka mengenal Engkau satu-satunya. Gak boleh ada yang lain. Apakah Anda tidak bisa menyembah Tuhan yang diajarkan oleh Yesus tanpa menyembah Yesus? Cukup mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Yesus, terima kasih. Engkau telah mengajarkan saya bagaimana cara saya menyembah kepada Tuhan kita. Nah itu, ini enggak. Yesus, aku sembah kau ya, biar kau sampaikan ke Bapa ya, bahwa aku menyembah dia dalam dirimu. Apa pula? Mana ceritanya? Gini ya bang. Keneng kono. Itu rep nendi mlaku aku ngajel wedhus. bang, ini kan kita santai ya bang ya. Nggak ada mau menghujat Santai bang. banget. Ini parah ini. Tenang. Kian ini. Jadi gini bang, kan ini sesuai Alkitab bang. Di Petrus berbunyinya seperti itu sesuai datanya bang, yang saya tadi tunjukkan. Bahwa memang pengajaran dari Petrus seperti itu. Petrus kan muridnya bang.
gitu loh. Jadi jangan lagi framing itu benar Petrus, itu beneran surat Petrus. Enggak begitu bang, kan memang tertulisnya begitu surat Petrusnya. Kalau saya nggak begitu, saudaraku. Kalau saya konsentrasinya, saya sebagai seorang Muslim pun mendudukkan semua perkara diskusi, entah konsep apapun, itu selalu mengarah ke Yesus. Saya tidak pernah tergantung oleh siapapun itu. Yesusnya yang menjadi acuan saya. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, Kalau kayak gitu waspadalah ya, kepada Yesus pusing palsu. juga. Kenapa jadi pusing? Jangan pusing dong. Jangan pusing. Iya bang, gini loh bang, itu kan Alkitab kita bang, kita yang pegang. Oke, Kita saudaraku. baca. Saudaraku begini. Ketika Anda membaca Yohanes 3 nomor 16, dengarkanlah dia. Siapa dia itu? Petrus. Aduh, kok ada Nggak pelanggaran apa-apa, ya? aman, nggak apa-apa aman. Nanti Dengarkanlah dia. Dia siapa? Petrus. Aman ini. Lanjut. Iya, dengarkanlah dia. Apa datanya? Yohanes berapa? Yohanes 3 salah satunya. Bentar. Coba Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Nah, sekarang percaya kepada Yesus itu atau percaya kepada Petrus? Yesus di situ bang. Nah, Yesus kan? Kenapa? Nah, berarti kita harus mendengarkan Yesus kan? Betul. Oke, kita harus percaya kepada Yesus. Matius 17 nomor 5. Dengarkanlah dia. Dia siapa? Yesus. Intinya mau apa ini? Intinya mau Iya, kemana? yang bang? harus kita dengarkan itu Yesus. Yang harus kita percaya itu Yesus, bukan Petrus. Ya kan dia muridnya bang. Dia yang dipilih jadi rasul. Rasulnya kan Petrus. Kalau murid sudah bertentangan dengan Yesus, apa masih bisa didengar? Apanya yang bertentangan? Kan mereka ketemu. Yesus berkata kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Lah, Matius 28 abang nggak Nah pakai. itu kan ada Kristus palsu, kan udah kubilang. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang dengan tanda, membawa tanda yang dahsyat. Kristus palsu membawa tanda Kenapa yang balik lagi dahsyat. ke sana bang? Lah harus. Iya. Nih, kutanya dulu saudara, ada nggak potensi murid-murid Yesus murtad? Iya, dia tertulisnya memang akan menyesatkan orang pilihan juga. Nah, itu. Terus kenapa Anda cuman nggak kan- jadikan itu sebagai benang merah? Ketika Yesus mengajarkan A, tapi murid mengajarkan Z, kenapa nggak jadikan sebagai benang merah? Aduh, gimana ya bang ya? Abang ini Kalau saya tetap percaya kepada Yesus, saya tetap mendengarkan Yesus. Saya tidak mau mendengarkan Petrus ke, Potros ke, saya nggak mau tahu itu. Karena Yesus memberikan ruang. Ingat kata Yesusnya. Ketika kemudian orang berpikir tentang penyaliban akan terjadi terhadap Yesus, maka Yesus sendiri mengatakan, "Nyala iblis." Bayangkan itu. Oke, jamaat pertama itu didirikan oleh siapa bang? Jamaat pertama didirikan menunjuk Petrus. Pertama untuk jamaat pertama itu siapa? Petrus. Tapi kan atas perintah Yesus kan? Iya. Iya. Ya berarti kan nggak salah dong. Apanya? Ya, justru karena itu. Coba Anda baca. Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan maut tidak akan mengambilnya. Kan gitu. Berarti kalau begitu penulis Petrus bukan murid Yesus. Lah kok gitu? Lah. Sekarang begini. Aduh. Sekarang begini. Jemaat Yesus itu, apakah ada orang-orang yang tidak bersunat?
Kan ada dua bang diutus, Petrus untuk bersunat, Paulus untuk tidak bersunat. Ah, itu pengakuan Paulus kan. Nah sekarang surat yang Anda baca, yang Anda gunakan Petrus ini, ada nggak pengakuan Petrusnya sendiri bahwa dia adalah yang nulis? Ada nggak? Susah kalau abang minta begitu terus. Sebagaimana Aneh. Lukas mengakui dia yang nulis, Paulus mengakui dia yang nulis, penulis kitab Yohanes mengaku dia yang nulis, penulis kitab Matius juga demikian. Ada nggak Petrus mengaku dia yang nulis Petrus? Ayo, ada nggak? Bang, masa ayat Alkitab mau dibuat kata pengantar sama yang nulis belum di tahu. belakangnya? Kan lucu abang ini. Coba Anda baca. Aneh. Coba Anda baca surah-surah Paulus. Aneh abang. Ya, coba Anda baca surah-surah Paulus. Gak begitu loh konsepnya bang. Coba Anda baca. Coba Anda baca surah Paulus. Peratamaan. Jadi saudara, kalau ada Petrus, yang kita kalau imani yang tertulis itu bang. nggak boleh begitu, nggak bisa saudara. Begini. Yang tertulis begitu, tapi abang minta nyari-nyari siapa yang nulis, siapa yang lucunya Kalau bang. Begitu. Yesus memberikan legitimasi, seperti Nabi Muhammad memberikan legitimasi kepada Quran. Khuzu al-Quran min arba'ah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kalau ada jaminan dari Yesus kepada kitab yang Anda genggam sekarang, Anda boleh berbicara seperti itu. Itu kan kitab kami bang. Itu kan kami imani sebagai kitab suci. Bagaimana mungkin Anda mau merubah itu? Itu kalau Yesus memberikan legitimasi kepada kitab tersebut. Masalahnya adalah kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan, ya, sebagai yang Anda anggap sebagai firman Tuhan, Yesus tidak mengenal penulis. Yesus tidak memberikan legitimasi. Yesus tidak. Mana Anda bisa percaya? Enggak perintah Yesus kepada Petrus untuk menulis? Ya nggak tertulis, nggak ada. Ya nggak ada. Berarti apa dasar Anda mengatakan bahwa buku Petrus itu adalah kebenaran? Memang surat Paulus, surat ini Petrus kok. Ya, maksud saya, dari mana asalnya Anda mendapatkan kemudian data kredibel bahwa tulisan Petrus itu adalah sebuah kebenaran? Fakta memang tersalib. Fakta? Apa fakta? Berarti penderitaan di situ. Anda baca Matius 23 deh. Yang celaka ahli Taurat, yang celaka orang Farisi, yang celaka kemudian orang-orang Yahudi, bukan Yesus. Tidak ada nubuatan celaka bagi Yesus. Yesus itu orang mulia. Yesus itu orang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Orang yang sangat dilindungi oleh Tuhan, yang nggak mungkin Yesus tersentuh. Jangankan dibunuh, kena panu pun Tuhan tidak izinkan. Camkan itu. Tidak ada kecelakaan bagi Yesus, nggak ada. Beliau itu manusia yang sangat dimuliakan oleh Tuhannya. Coba Anda baca Yohanes 17, nomor 1, nomor 2. Ya, kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Bagaimana mungkin kemuliaan menjadi kutukan? Berpikirlah bang. Yesus itu dimuliakan Tuhan sebelum dunia ada. Tiba-tiba nafsunya Kristen dia dikutuk. Itu udah ku jawab kan. Yang menghilangkan kutuk itu dari kutuk Taurat bang, bukan Yesus yang jadi kutuk. Masalah generasi. Sebab ada tertulis, terkutuklah di orang yang digantung. Orang yang digantung pada zaman itu siapa? Kalau punya salah, iya. Kan dia nggak bersalah. Nah terus kalau dia nggak bersalah terus dia digantung, berarti salah gantung. Untuk menghilangkan kutuk dari Taurat bang. Bagaimana Bang, paham? saudaraku,
Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kenapa pula Tauratnya yang harus dikutuk? Kebalik kalian punya konsep agama itu. Orang yang tidak ada yang sanggup, Bang. Kata mengikuti siapa? hukum Taurat. Saudara salah. Paulus sendiri mengatakan dalam hal melakukan hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus sang pembunuh mengaku tidak bercacat Kan dalam banyak menjalankan orang, hukum. Bang. Banyak orang, banyak. Paulus mengaku tidak bercacat. Ya, Paulus Rasul, Bang. Wajar lah. Ya, Paulus yang mengajarkan makan babi, menyembah manusia pun mengatakan tidak bercacat. Gimana kok? Menggantinya menjadi hari Minggu, bla 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 bla. Mengaku tidak bercacat. Solusi di dalam kenapa ada imamat 1 nomor 2, saudara? Kenapa? Karena kalau kamu tidak sanggup menjalankan hukum Torah, kamu menjalankan hukum Torah, tapi kamu melakukan dosa, apa solusinya? Korban hewan. Sederhana bukan? Kenapa Mana pendeta Yunus tadi? Kenapa saya ditinggal ini? pusing dia? Pusing dia kabur. Pusing. Bukan, Bang Juma ini muter-muter di situ aja. Udah dijawab, Saudaraku begini. saya udah jawab loh, Bang. Saudaraku begini. Di dalam kitab Tawarik 7:14 itu diterangkan bahwasanya ketika hambaku mencari wajahku lalu mereka meninggalkan kesalahan dosa-dosa mereka, berpaling dari kesalahan mereka Oke. lalu mencari jalan, aku mengampuni Gini aja, Bang. dosanya dari langit. Kan gitu. Pertanyaan Gini saya, aja, Bang, tunggu ya. dulu, pertanyaan saya. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi mampu menghapus dosa kita tanpa penyaliban? Ya mampu. Pertobatan hanya dalam baptis, Bang. Ketawa lagi. Aduh, Anda ngerti nggak? Kalau Anda dibaptis itu, itu berarti Anda coba baca di dalam Galatia 4:27, coba Anda baca. Benar nggak itu? Galatia 3 nomor 27. Coba Anda baca. Benar nggak itu yang saya katakan? Coba. 3 Coba Anda baca Galatia Nomor 7, ayat 7. Coba. Iya. Galatia 3:27. bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak. Oke. Galatia 3:27, Camone. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Justru kalau saya dibaptis, saya menjadi Kristus palsu. Ayo, Kok bisa? Ya enggak lah. coba Anda Bang. baca lagi Maksudnya pelan-pelan. itu. Baca. Ini saya jelasin ya. Ayat Nah, itu coba, ya. coba. Saya jelasin coba. ayat itu ya. Nah, Bang. jelasin. Karena Baca dulu kamu baru. semua yang dibaptis, ya ini saya baca. Karena kamu semua maksudnya ketika dilakukan pembaptisan berarti orang tersebut atau hamba tersebut sudah mempercayai bahwa Yesus Kristus itu adalah sang penyelamat dan hidup sama seperti Kristus itu, Bang. Seindah apapun kalimat yang Anda susun, di situ jelas tertulis Enggak, itu memang itu, Bang. Tapi Anda mengenakan abangnya Kristus. Anda mengenakan Kristus, betul? Betul. Nah, sekarang kalau ada yang bukan polisi mengenakan pakaian polisi, apa namanya? Polisi apa namanya? Ini konsepnya abang kemana-mana. Jadi mau ngomongin Kemana-mana. gabungan gitu. Anda mengenakan Kristus. Kristus itu gelar kepada dia yang diurapi Tuhan. Kalau Anda menggunakan gelar Kristus tapi Anda bukan Kristus, apa namanya? Memang sudah menjadi anak Tuhan, Bang.
Kampret, anak-anak Tuhan pula. Anak malaikat aja kagak. Tunggu, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana dulu. Ketika Anda bukan Kristus tapi mengenakan Kristus, itu apa namanya? Anda bukan PNS tapi mengenakan PNS. Itu apa namanya? Apa namanya? Anda bukan TNI tapi mengenakan TNI, itu apa namanya? Gadungan. Kristus palsu. Kalau kok bentar. Kristus palsu. Bentar dulu, Bang. Abang kan analoginya ke profesi. Kalau profesi ya bisa disebut gadungan, Bang. Kalau profesi Kristus bisa itu disebut profesi gadungan. atau bukan? Cuman Kristus kan itu kita memang gelar. Kristus itu gelar, Bang. bukan profesi, Bang. Bukan Profesinya sebagai Kristus. Orang yang diurapi itu, dia datang kemudian mengajar, menggembalakan jemaatnya. Itu profesi sebagai Kristus. Itu profesi. Ya betul, sekarang sudah betul. Nah sekarang Anda yang bukan Kristus mengenakan Kristus, itu benar atau tidak? Bang, maksud ayat ini kita setelah dibaptis atas nama Kristus, kita hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Itu ya, Bang, yang dimaksud. Abang ini nggak maksud. Tuh, kalau dijelasin begitu ya, Bang. Aneh, lucu Abang tuh. Mengenakan Kristus. Anda harus mengenakan Kristus. Anda yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Hei, masuk ulang generasi. Semua pendeta dari data itu pasti akan bilang yang sama, bahwa ketika iya dong, masa mau mengiyakan saya cuman ingin ketawa aja. Mengenakan Kristus. lucu. Mengenakan Kristus. Anda paham tidak Kristus itu orang pilihan, orang yang ditahirkan, orang yang ditasbihkan, orang yang ditentukan Tuhan. Lantas Anda mengambil predikatnya, Anda ngambil titelnya. Kita ditentukan Tuhan untuk menjadi Kristus, Bang. Untuk surganya. Untuk mengenakan Kristus. Di dalam nama Kristus, betul. Wih, mantap kali. Jadi benarlah kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama aku dan berkata akulah Kristus. Berarti benar dong kata Yesus. Itu beda lagi, Bang. Itu beda lagi. Tadi udah aku jawabnya yang itu. Loh, kenapa balik lagi? Kalian kan memakai nama Kristus, benar nggak? Abang ini aneh, nggak ngerti, dikasih tahu kok malah kayak gitu. Saya tanya sama saudara, ada nggak 12 murid Yesus yang mengenakan Kristus? Ada nggak? Ini ke-12 murid loh. Ada nggak di antara ke-12 murid yang mengenakan Kristus? Nggak ada. Terus kenapa kalian mengenakan Kristus? Bang, maksud mengenakan Kristus di situ jalan hidupnya sama seperti Kristus, Bang. Nah, Kristus. sekarang pertanyaan saya, Bang. kalau jalan kalian sama seperti Kristus, Kristus menyembah Kristus nggak? Kan tadi udah aku jawab di Yohanes tadi itu. 3 yang bersaksi di surga, ketiganya adalah satu, iya, Bang. Yesus menyembah Yesus nggak? Ya enggak lah, pada saat pengajaran dia memperkenalkan Bapak. Yesus makan babi nggak? Ya karena dia mengikuti hukum Taurat kok. Katanya hidup sama seperti Kristus hidup. Gimana sih? Kok jadi beda sekarang? Nah, hidup seperti Kristus, mengenakan Kristus, Bang, hidup di seperti Galatia, Kristus. Di Galatia, matinya Kristus di tiang salib membatalkan hukum Taurat, Bang.
Jadi kita Kata siapa? terbebas dari hukum Kata Taurat. Kata siapa? Rasul Paulus. Berarti kalian mendengar Paulus kan? Bukan mendengar, karena kan itu yang Matius 15 Matius 15 yang harus didengarkan itu Matius 17 nomor 5 yang harus didengarkan Yesus, bukan Paulus. Kata Yesus nih, Matius 5 nomor 19. betul bang. Betul. Barang siapa yang mengajarkan orang lain untuk meniadakan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat. Anda percaya dalil itu? Betul. Paulus mengajarkan menghilangkan enggak? Menghilangkan. Ini parah ini. Masalah generasi. Kata Yesus menempati mana? Tempat terendah atau tempat tertinggi? Tenang. Dia membebaskan kita bang Iya. dari kutuk hukum Taurat itu. Siapa yang mengatakan itu? Gimana ya? Barang Ada pembahasan lain nggak bang? Jangan muter-muter aja bang ini. Kan udah dijawab ini. Kenapa jadi muter-muter? Parah ini saudara saya ini. Barang siapa yang mengajarkan meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan Betul. menempati tempat terhina. Berarti Paulus ini menempati tempat yang mana? Karena sudah dibatalkan ketika dia mati bang. Lah, tertulisnya begitu abang ini kacau abang. Gua off kan ya. Astagfirullah. Iya. Lo mending off cam, muka lu udah makin aneh. Muka lu makin berantakan. Enggak, Makin berantakan itu muka lu. biasa aja Ya Allah ya kan. biasa aja sebenarnya. Lucu. Cuman kan Nangis. memang Bang Jumal kan hanya baca tapi kan mengartikan sendiri. Kita ini bang ya, kita kalau mengartikan data atau ayat yang tertulis enggak Jadi itu caranya. Jadi gimana caranya? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang jelas, paling ya. terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain Oke, untuk pada saat meniadakan hukum Taurat, pengajaran itu kan nah, sebelum dia akan sebelum menempati dia tempat terhina. menebus kutuk hukum Taurat bang, sebelum dia menebus hukum Taurat, kutuk hukum Taurat bang, ucapan itu kan sebelum dia disalibkan bang. Iya. Nah, Yesus mengatakan Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Betul. Datang Paulus. Betul bang, betul. Datang Paulus Bukan mengajarkan. datang bang, bukan datang. Tapi Kan jelas data itu setelah kematian Yesus di tiang salib, selain menghapuskan dosa manusia, dia juga menghilangkan kutuk hukum Taurat, Bang. Kata Itu, siapa? Bang. Kata siapa? Kata siapa? Kok kata siapa? Memang tertulisnya begitu. Iya, kata Kok siapa? Kata siapa Tertulis lagi? itu kata siapa? Rasul Paulus itu dipilih, Bang. orang yang dipilih. Ternyata Paulus. Kacau penonton. Jadi Yesus versus Paulus ini sekarang. Bukan, memang dia dipilih, Bang. Dipilih. Dipilih pada saat Abang buka Wahyu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Abang buka kitab kisah para rasul. Kisah para rasul itu bercerita tentang bertemunya Paulus dengan Yesus, Bang. Itu cerita siapa yang susun? Tuh, Abang begitu terus bertanya.
Muka lu makin berantakan. Muka lu makin Yesus, berantakan, sumpah. Yesus mengatakan Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih, engkau yang 12? Dan di situ tidak ada Paulus. Aduh, sakit perutku ketawa. Pada saat mau ke Damsik, Bang. Pada saat mau ke Damsik itu baru terpilih. Terpilih. Alasan terpilihnya kan ada. Astagfirullahaladzim. Yesus sudah tak ada. Yesus sudah tak ada. Kok dia dipilih lagi? Yesus tak ada lagi di situ. Roh kebenaran kan datang, Bang. Setelah itu Yang datang Yesus kan akan kepada Paulus meminta atau roh kepada Bapa, kebenaran? roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh yang datang gitu, Bang. Iya, Roh siapa yang namanya? Siapa namanya roh Cahaya, kebenaran? Bang. Cahaya. Iya, siapa? Yesus. Lah, Yesus. kata Yesus yang datang roh kebenaran, bukan dia. Ya memang kalau dia yang datang harus dengan kemanusiaannya, Bang. Aduh, parah. Kalau dia yang datang harus dengan kemanusiaannya, Bang. Tubuh kemuliaan. Berarti Kalau bukan dia yang datang. Roh, Bang. Roh Ya, bukan kebenaran. Yesus, bukan Yesus. Kenapa bisa nyimpulin begitu? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi dulu. Maka yang datang Bang, roh setelah aku kebenaran pergi. itu dari sang sumber. Betul, dari sang sumber, Kebenaran betul. itu datang dari Iya, sang tapi sumber. bukan Yesus. Betul. Tapi bukan Yesus. Yohanes 16 Itulah yang datang. Yohanes kepada- 16 nomor 7 nomor 8 adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Nah, menurut Yesus yang datang setelah dia pergi ada 4. Ada 3. Ini 4 apa 3 sih? 1, 2, 3. 3. Yang pertama adalah Yesus palsu yang datang. Yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga di penghujung penutup Yesus asli. Jadi akan ada 3 yang datang menurut Yesus. Yang pertama si palsu ngaku Yesus. Kemudian yang kedua adalah roh kebenaran. Yang ketiga adalah Yesus asli. Yang datang kepada Paulus ini yang pertama nih. Yesus palsu. Roh kebenaran datang membawa Quran. Lalu nanti Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61, Matius 24, nomor 27, nomor 30. Barulah kemudian Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Jadi di antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa, Itu versi ya, Bang. Versi Al-Quran kan itu, Bang. oh itu kitab sendiri, kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda. Iya, roh kebenaran itu kan datang dari sang sumber, Bang. Betul. Bang, sebentar dulu. Betul, sang Abang saya sumber. jelasin dulu, nggak mau. Pencipta langit dan bumi sebagai sang sumber mengutus Yesus sebagai nabi untuk kaumnya Bani Israel. Lalu setelah itu mengutus roh kebenaran untuk seluruh umat manusia termasuk untuk Anda. Nah, di akhir kehidupan bumi ini akan datang Yesus, Nabi Isa sebagai penutup. Nah, sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran dan Yesus itu berbeda. Udah? Udah. Ya, oke. Yang datang dari Bapak, sang sumber, itu pasti benar, Bang. Oke. Jadi, yang datang ke Paulus, ya memang itulah adanya firman itu, Bang. Jadi yang disampaikan memang sesuai firman yang datang, Bang. Gitu. Yang datang kepada Paulus itu Yesus. Tapi palsu. Itulah, Abang. Sulit. Loh kok itulah abang? Yesus itu datang menurut malaikat, dia datang sebagaimana dia pergi. Menurut Yesus dia datang sebagaimana anak manusia. Betul. Dia datang membawa tanda-tanda. Tanda-tandanya ketika ia datang,
adalah seluruh manusia akan melihat dia dan dia berada di langit. Di tengah langit dia akan datang muncul Yesus itu dan seluruh manusia akan melihatnya. Apakah itu terjadi? Sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus bukan dia. Izin Bang Aron, Gurunda, izin sekarang giliran tarung bebas ya, bebas naik siapa aja ya Gurunda ya. Iya. Oke, baik. Siapa orang ini teman kita yang dari Muslim di bawah? Bang Handi naik, Bang Handi. Bang Handi naik. Soalnya saya mau izin makan sejenak. Iya. Capek saya ketawa karena ini Bang Arom ini. Mana nih? Bang Handi. Bang Handi naik, Bang Handi. Mau ini Kang mau Santai ya Bang Juma ya. Santai, Bang. Nggak ada ini ya. Santai gitu ya. cuman saya lagi demam jadi harus makan dulu. Habis itu Sakit apa, minum. Bang? Demam saya demam. Oh, lekas sembuh lah ya. Iya, thank you. Dalam nama Yesus, lekas sembuh. Bang Handi mana? Mengapa masih mengemis nama nabimu dalam Injil yang kau tuduh palsu? Bukankah itu kau berak lalu beraknya kau makan lagi? Jadi gini Mbak, di Islam itu tidak dibenarkan kemudian menolak kebenaran gitu. Kebenaran itu datang dari mana saja. Bisa dari koran, bisa dari majalah, bisa dari Lalu kau buku-buku. percaya kepada kitab yang kau tuduh palsu, artinya kau tak punya harga diri. Saya Kau tidak pernah menuduh mengatakan, saya palsu. saya tidak pernah mengatakan Lalu kau kitab. mengemis nama nabimu ada di sini. Kapan saya mengemis ada nama nabi saya di situ? Lo tadi kau bilang roh kebenaran itu Nabi Muhammad. Lah memang Al-Quran saya mengatakan Nabi Muhammad itu roh kebenaran kok. Lalu Lalu Al-Quran kau surah Asy-Syura ayat 52. ya kau kutip tadi kan dalam Yohanes. Nah, kebetulan Yesus mengatakan roh kebenaran. Iya, siapa roh kebenaran itu? Ini yang kita bahas ini tentang yang datang kepada Paulus. Tadi kau bilang itu kepada Muhammad. Oh Kau jangan enggak, standar-standar. maksudku Jangan takiyah, ketika Juma. saya berbicara tentang Nabi Isa, di antara Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad sebagai roh kebenaran, di situ ada penyesat. Yang kau sembah itulah penyesatnya. Oke, karena nabi-nabi mengajarkan menyembah kepada hakikat yang tidak serupa dengan makhluk. Tiba-tiba saja ada Yesus mengajarkan dirinya untuk disembah. Sementara Yesus yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, jangankan Bani Israel, kepada setan pun yang mencobainya, Yesus ajarkan agar menyembah hanya kepada Allah saja. Gitu. Allah yang mana? Kan bukan Allahmu toh, kepada Lah. Allah Bapa. Ya, Jangan derita lu. disamain. Itu derita lu. Lagian juga Tuhannya Yahudi itu bukan Tuhan lu. Loh, kok Tuhanmu kau itu, samakan Allah Tuhanmu itu dengan Allah adalah agnostos Tuhanmu? theos, dewa yang tidak dikenal. Itu Tuhanmu. Jangan kau bawa Tuhannya Yahudi. Karena Tuhannya Yahudi itu tidak ada bernama Yesus. Tuhannya Yahudi itu bernama Hashem, Adonai. Sedangkan yang kau sembah itu agnostos theos. Itu yang kau sembah. Iya, Bukan berarti- sembahannya Yahudi yang kau sembah, Dek. Iya, artinya Allah Yahudi pun bukan Allahmu kan? Itu derita lu. Yang saya sembah adalah gue. pencipta langit dan bumi. Ingat. Ini Al-Quran. Ini kitab suci saya ini. Di sini, Dek, tidak ada terjemahan kitabnya Yahudi di sini.
Jadi saya tidak mengklaim Tuhannya Yahudi itu Tuhan saya. Tetapi Al-Quran saya mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak menyembah kepada Tuhan yang sama. Ini kitab suci saya mengatakan itu. Kok sama? Di mana samanya? Di mana letak samanya? Al-Quran saya yang mengatakan itu. Allah Abraham. Saya beriman kepada Al-Quran saya. Saya tidak beriman kepada kitab lo. Sendiri. Allahmu kan Tidak seperti agamamu. Agamamu mencuri kitabnya Yahudi. Terjemahan kitabnya Yahudi kamu pakai. Apa hakmu menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi? Ada nggak di antara kalian orang-orang pandai, orang-orang pintar yang bisa menjelaskan ini? Apa haknya orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Coba jawab sama saya. Mimpi kau. Apa hakmu? Ku jawab. Iya, silakan. Silakan. Ku jawab itu, Bang. Ku jawab. Sebentar ya. Sebentar. Orang yang paling pintar di Kristen hadapkan dengan saya kalau mau berdiskusi tentang kebenaran. Islam hari abad berapa? Ya, Kristen lahir tahun abad keberapa? Kristen. Kutanya dulu samamu. Ayo. Kristen abad keberapa? Mati colik kan kau. Ayo silakan Anda jawab, Saudara Arom. Apa haknya orang Kristen menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi? Coba. Apa hakmu menggunakan itu? Bentar, kita buka perjanjian lama bentar ya. Silakan. Bentar ya. Hak Anda orang Kristen, saudaraku Kristen menggunakan kitab Yahudi itu apa? Sampai-sampai kalian sok cantik, sok paten. Mimpi aja lu, mimpi. Ku bilang samamu, kau itu penyembah agnostos theos. Tuhannya orang Athena yang kau sembah, dewanya orang Athena yang kau sembah. Tuhannya orang Athena, dewanya orang Athena. Dengar dulu, tukang kawin. Tukang kawin kok marah daripada kau tukang menduakan Tuhan. Di Indonesia ini yang kerjanya cuman berzina itu siapa? Siapa? Coba saya tanya samamu dulu. Ada ndak syarat sah nikah di agamamu? Ada. Apa? Coba tunjukkan dalil mana yang menjadi syarat untuk menjadi sah menjadi suami istri itu surah apa? Di data berapa? Nomor berapa? Di mana? Coba syarat sah nikahmu mana? Jadi ku jawab nggak ini, Bang Juma? Tunggu dulu, ini dulu kutanya dulu dia ini. Katanya dia tukang kawin. Kutanya dulu samamu, ada nggak syarat sah nikah dalam agamamu? Dari kemarin untuk apa bahas agama-agama? Mulai nangis. Kemarin untuk apa Karena kalian begitu bawaannya. Banyak cerita. Tukang kawin itu kamu. Kami nggak ada kawin, kami nikah. Bang, ku jawab ya Bang ya. Yang Iya, tadi silakan. ya Bang ya. Oke, kita buka ya saya 49 ayat data nomor 6 Bang ya. Oke. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung bumi, Bang. Iya. Itu data ya Bang, itu datanya Bang, sampai ke ujung bumi. Iya. Oke, Berarti itu udah terjawab ya Bang. iya, tunggu dulu. Berarti pertanyaan saudara kita yang perempuan tadi itu sudah terjawab di situ. Ya kan ya? Artinya ketika berbicara dalil Yesaya 49 ini Anda jadikan sebagai dasar pijakan. Apa hak? Saya katakan kepada saudara, Anda tidak punya hak sama sekali terhadap kitabnya orang Yahudi. Hanya Itu oleh data, karena Bang. sabar dulu. Itu data, Bang. Sabar dulu. Kalau ada data seperti itu, lantas Anda mengatakan, oh kalau begitu saya perang. Oh no, Anda salah konsep. Artinya apa? Tuhan akan mengutus seorang nabi yang diperuntukkan kepada seluruh umat manusia
untuk mengagungkan kemudian Tuhan yang datang kepada kaum Israel sebelum dia datang kepada nabi tersebut. Anda pikir kitab suci Al-Quran ini berbicara tentang Tuhan independen? Enggak. Ini berbicara kepada Tuhan Rabbus Samawati wal Ard yang menyatakan diri kepada para nabi, termasuk kepada nabi-nabi yang ada dalam kitab terjemahan yang Anda gunakan itu. Maka ketika Al-Quran itu diwahyukan, maka yang kami sembah, yang kami muliakan adalah Eloah Abraham, Eloah Ismail, Eloah Yishak, Eloah Yakub. Berbeda dengan kalian, kalian menyembah Agnostos Theos, dewanya orang Athena, dewanya orang Roma. Itu yang Anda sembah dengan menggunakan kemudian kitabnya orang Yahudi. Makanya saudaraku, Anda lihat, orang Yahudi dan orang Islam bisa mereka beribadah dalam satu rumah ibadah. Tunjukkan kepada saya orang Kristen yang diterima di rumah ibadahnya orang Yahudi untuk beribadah. Anda tidak akan pernah temukan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi memandang kalian tidak menyembah Tuhannya, tapi orang Yahudi memandang kami menyembah Tuhan yang sama. Itu fakta, itu real. Cuman kami beda syariat. Jadi ketika Anda membaca tuh data yang seperti itu, boleh dong Anda membaca data Yesaya berapa itu ya? Yesaya 42. Coba Anda baca Yesaya 42. Yesaya 42 atau coba Yesaya 42. Bisa nggak? Ya sebentar bang. Yesaya 42 ayat berapa? Abang mau bawa. Tadi saya udah jawab ya bang, datanya ya. Apa yang Anda jawab? Loh tadi abang itu tidak nanya, tidak berbicara, saudara. Itu tidak berbicara terkait dengan legitimasi Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi. Itu sama sekali nggak berbicara. Kejadian 49 coba nomor 10. Bukan Anda sedang menunjukkan bahwa ini loh legalitasnya kami menggunakan data itu. Maksudnya data itu yang Anda bacakan tadi saya 49 itu, bahwasanya Tuhan akan mengajar kepada seluruh manusia untuk datang manusia itu menyembah kepada Dia. Tetapi bukan menggunakan kitab tersebut, karena kitab tersebut hanya diperuntukkan kepada kaumnya Bani Israel. Begitu saudaraku. Yesus menggenapi kitab Taurat dan seluruh kitab para nabi. Itu kata Yesus. Goblok. Pasundal monyet. Goblok. Monyet lo pasundal. Kalau begitu, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku untuk Kristen. Mana? Coba tunjukkan dalilnya Yesus mengaku aku diutus untuk Kristen. Mana? Diutus untuk non Yahudi mana? Ada enggak? Pandai-pandaian ngarang cerita, ngarang sendiri, bikin kitab sendiri, habis itu dituduh Yesus ngarang sendiri. Ada enggak Yesus menjelaskan bahwa itu adalah ucapanku? Ada enggak? Enggak ada. Kalian cuman kami umat Islam ini aja hanya karena kami sayang sama kalian, makanya kami mau melayani kalian diskusi. Sebenarnya kita ikut bodoh juga kalau diskusi dan kalian mengikuti tipe kalian. Karena kalian orang-orang yang beragama tanpa akal. Kalian hanya doktrin dan dogma. Kalau enggak emosi kayak gitu. Gitu ya, saudara. Jadi tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Torah itu untuk kalian. Coba Anda baca di dalam Yesaya Ulangan 5. Anda baca Ulangan 5, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Anda baca Ulangan. Makasih semuanya. Selamat malam. Ya sebenarnya saya sudah menjawab tadi data itu ya. Kalau nggak apa-apa. Next kita silakan diskusi lagi lah. Angkat tema baru ya. Oke. Thank you gitu. Selamat malam. Ya. Ulangan 5, hukum Torah itu hanya berlaku bagi orang yang hidup zaman itu. Bukan berlaku kepada orang Yahudi yang sebelumnya, tapi zaman itu yang hidup bersama dengan Musa. Ulangan 33, hukum Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan kepada Bani kalian. Itu harus yang Anda catat. Kalian itu hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang secara diturunkan secara ilegal. Secara ilegal. Tidak ada hak kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi itu. Kalian menggunakan secara ilegal,
Ya, kalian hanya menggunakan terjemahan saja.